Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2026. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya. Ini tentang peluang ya, mungkin saya bacakan dulu. Dari 5 siswa dan 3 siswi akan dipilih 3 orang sebagai tim. Peluang terpilih 2 siswa dan 1 siswi adalah ini tentang peluang, berarti nanti hubungannya adalah dengan kombinatorika ya. Mungkin kalian asingnya dengan kata kombinatorika karena biasanya itu anak-anak olimpiade ya di SMA yang biasa sering ngedengar materi itu. Nah, di sini saya juga waktu kuliah dapat ya mata kuliah kombinatorika, jadi udah lumayan paham gitu ya. Di sini pertanyaannya adalah peluang terpilih 2 siswa dan 1 siswi, dan mungkin saya akan memperkenalkan 2 konsep. Konsep yang pertama tentang kombinasi ya, kombinasi, dan konsep yang kedua tentang peluang. Mungkin teman-teman pernah melakukan toss coin gitu ya. Di sana di toss coin itu kan ada angka dan gambar. Ini di sisi angka, terus di sisi gambarnya itu di bagian belakangnya. Gitu ya. Nah, ketika satu koin ini kita toss sebanyak 2 kali gitu ya, maka ada beberapa kemungkinan kombinasi gitu. Yang pertama, yang muncul pertama itu adalah bisa jadi angka, dan yang keduanya itu bisa jadi angka juga. Terus kemungkinan kedua itu bisa jadi angka pertamanya, tosan pertamanya itu adalah angka juga, tapi tosan keduanya gambar. Bisa jadi juga gambar angka dan gambar-gambar. Nah, ini yang dinamakan dengan kombinasi ya. Ini sebenarnya permutasi ya, cuman ya ini materinya tentang kombinatorika. Nah, selanjutnya bagaimana kita memilih 2 siswa dan 1 siswi dari 5 siswa dan 3 siswi. Kita akan bagi kasus. Kita akan memilih 2 siswa dari 5 siswa dengan menggunakan kombinasi. Nanti sebenarnya ada perbedaan dengan permutasi, cuman ini kalian pahami aja sebagai kombinasi ya. Mungkin nanti sebenarnya udah dijelasin sih berulang kali. Kalian tinggal lihat aja catatan video aku sebelumnya. Kita akan menggunakan kombinasi. Jadi dari kombinasi dari 5 siswa, kita akan ambil 2 siswa aja. Nah, penulisannya kayak gini. Kombinasi 5 diambil 2. Gitu ya. Mungkin di sini saya akan memberikan rumusnya dulu. Kalau kita punya n elemen, terus kita ambil j elemen, maka rumusnya adalah n faktorial dibagi j faktorial dikali n kurang j faktorial. Gitu ya. Berarti C5 diambil 2 itu adalah 5 faktorial. Kalian lihat template rumusnya ya. 5 faktorial dibagi J-nya kan 2 ya, berarti 2 faktorial dikali N kurang J. 5 kurang 2, 3 faktorial. Nah, faktorial juga udah dijelasin di video sebelumnya ya, kalian tinggal lihat aja. Nah, jadi 5 faktorial itu kan sama aja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Ini tinggal coret-coret aja. 3 dengan 3, 2 dengan 2, 1 dengan 1. Gitu ya. Terus 5 kali 4, 20. 20 dibagi 2, 10 ya. Yang atas itu kan sisanya 5 kali 4 doang, yang bawah sisanya 2. Nah, berarti banyaknya cara untuk mengambil
2 siswa dari 5 siswa adalah 10 cara. Gitu. Ini. Nah, selanjutnya, bagaimana kita memilih 1 siswi dari 3 siswi? Kita menggunakan kombinasi juga. Dari 3 kita ambil 1. Ini silakan kalian hitung aja ya. Mungkin saya akan hitung dengan cepat aja. Seperti ini, 3 faktorial, 3 ya. Nah, jadi cuma ada 3 kemungkinan atau 3 cara aja untuk memilih 1 siswi dari 3 siswi. Nah, habis itu apa? Habis itu kita akan menjelaskan tentang konsep peluangnya. Nah, pada intinya peluang itu adalah suatu chance ya, suatu kemungkinan banyaknya kejadian terhadap keseluruhan kejadian. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian, ini kita kembali lagi ke kasus Toscoin ya. Nah, jadi untuk menentukan peluang peluang munculnya angka atau angkanya itu ada di depannya ketika ditos ya, itu adalah setengah. Kenapa setengah? Itu karena satunya itu muncul dari banyaknya kejadian angkanya. Gitu. Ini kan kejadiannya banyaknya sampel itu ada 2. Angka dan gambar. Angkanya 1, gambarnya 1. Nah, jadi banyaknya elemen dalam satu lingkungan ini itu adalah 2. Nah, jadi ketika kita mau menentukan peluang munculnya angka, tinggal dibagi aja. 1 angka A dibagi banyaknya keseluruhan 2. Kayak gitu. Begitupun kita menentukan G. G juga 1 ya, berarti 1/2 juga sama. 50-50 berarti ya, untuk menentukan peluang tos koin 1 kali tos ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghubungkan konsep yang kombinasi dengan peluang? Gampang aja. Karena kita udah tahu ya, peluang itu adalah banyak kejadian dibagi keseluruhan kejadian. Sebenarnya bahasanya bukan kejadian sih, cuman gak apa-apa lah. Nah, di sini banyaknya kejadian itu tadi terpilihnya 2 siswa dan 1 siswi. Nah, sedangkan keseluruhan kejadian adalah banyaknya orang yang terpilih sebagai tim, yaitu sebanyak 3 orang dari keseluruhan siswa dan siswi yang terpilih, yaitu 5 tambah 3, 8. Gitu ya. Nah, jadi keseluruhan kejadian itu dapat dihitung dari kombinasi. Berapa? C dari 5 tambah 3, 8. Diambil 3 orang sebagai tim. Gitu. Jadi berapa nih? 8 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 faktorial. Ini 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dibagi 3 faktorial, 5 faktorial, hilang 5 faktorialnya. 3 faktorial itu 6. 8 kali 7, 5, 6 ya. Nah, berarti keseluruhan kejadiannya itu ada 56. Nah, sekarang berapa banyaknya kejadian? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kejadiannya itu kan terpilihnya 2 siswa dari 5 siswa dan 1 siswi dari 3 siswi. Kalian tinggal mengkalikan aja yang sudah kita hitung tadi, 10 dan 3. Gitu. Kenapa dikali? Kalian bisa, ini kan sebenarnya kejadian yang tidak saya lepas ya. Kalian tinggal lihat aja, di sini ada kata dan. Biasanya kata dan itu tinggal dikalikan aja ya, karena dan dalam matematika dua-duanya harus terlaksana. Atau dua-duanya harus true ya dalam bahasa pemrograman. Gitu ya, harus terjadi gitu ya. Jadi, peluangnya itu adalah 3 kali 10, ini dan ini, dibagi dengan keseluruhan kejadian 56.
Kita lihat 30 per 56. Kita sederhanain. Kita coba bagi dengan 2. 15 per 28. Ada gak? Ada ya. Jadi jawabannya adalah A.